Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Screen saya kelihatan ya, Kak ya? Kelihatan. Ya. Baik. Ternyata juga sudah berubah ya? Iya, lebih ganteng. Tapi kalau sering buka buku elektro ini ketahuan siapa orangnya. Jadi terima kasih saya ucapkan atas kesempatannya kepada senior saya, Kak Titi. Kemudian senior-senior saya yang ada di sini yang saya hormati, yang tidak bisa saya sebutkan namanya, mungkin ada Kak Ewing, Kak Leni, dan sebagainya, teman-teman sekalian dan adik-adik. Jadi dulu waktu saya di lab bawah, saya sering diajar sama Kak Ardi kadang mengenai mata kuliah, kadang STL juga, kadang juga mengenai praktikum. Jadi sampai sekarang saya masih belajar sama Kak Ardi. Dan untungnya hari ini tidak sedang responsif, mungkin saya sudah batal kalau in responsif. Jadi saya akan menjelaskan mengenai hal yang mungkin tidak terlalu teknis buat kita karena ini terkait regulasi ketenaga listrikan. Tapi memang penting ada orang teknik yang menangani regulasi ketenaga listrikan ini karena ada banyak bahasa-bahasa teknisnya yang mungkin tidak akan bisa dibahasakan oleh orang-orang hukum yang tidak mengerti hukum ketenaga listrikan. Jadi baik, saya memperkenalkan diri mungkin belum ada yang mengenal. Jadi saya S1-nya di Teknik Elektro Unhas, masuk 98, selesai 2003. Kemudian saya sempat melanjutkan pendidikan di University of Edinburgh di UK. Kemudian kalau tidak ada lintang, insya Allah saya akan melanjutkan pendidikan di Monash University mulai Februari 2021. Nah, sebelum saya bekerja di Kementerian ESDM, sekarang saya adalah fungsional Inspektur Ketenaga Listrikan Madya di Direktorat Jenderal Ketenaga Listrikan. Sebelumnya saya pernah bekerja di perusahaan Korea, LG Philips Displays Indonesia, kemudian pernah 2 kali dapat gaji di Schneider, kemudian sempat bekerja di Siemens Indonesia mengerjakan proyek di DCC Gambir, yang mungkin Kak Leni Wahyuni sering ke sana. Jadi masih ada nama saya di situ, Kak, tertulis mungkin di screen-nya. 2 tahun di situ, kemudian saya pindah di Kementerian SDM sejak tahun 2009 sampai sekarang. Adapun yang akan saya sampaikan ada 2 hal. Yang pertama mengenai regulasi bisnis ketenaga listrikan. Kemudian kalau mungkin masih ada waktu, saya akan berbagi mengenai kondisi ketenaga listrikan nasional saat ini. Nah, yang pertama adalah mengenai regulasi bisnis ketenaga listrikan. Jadi kalau mungkin kita sudah sering melihat segitiga yang disebut energi trilema ini ya, yang dipopulerkan oleh World Energy Council. Bahwasanya energi itu yaitu saling kait-mengait antara 3 hal atau segitiga yang bisa naik turun, yang satunya bisa naik tapi akan menarik yang lain jadi lebih panjang atau lebih tinggi. Jadi ada 3 hal, yaitu energi security. Energi security ini adalah kalau kita bahasakan lebih gampangnya adalah keandalan energi. Jadi energinya harus ada terus-menerus, andal, dan kualitasnya bagus. Kemudian yang kedua, energi equity. Jadi apapun jenis energinya itu, dia harus murah, dia harus terjangkau oleh masyarakat, dia harus tersedia ketika masyarakat memerlukan, dan juga harus cukup menguntungkan sehingga pengusaha itu punya kemampuan atau sustainability untuk mempertahankan usahanya. Kalau murah saja, nanti pengusaha tidak berminat. Kalau terlalu mahal, nanti masyarakat tidak bisa membayar. Jadi harus ada keseimbangan antara kemampuan membayar dari masyarakat dengan harga yang diberikan oleh pengusaha. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan. Jadi isu lingkungan ini adalah isu yang hari ini makin dominan hingga saat ini,
khususnya di negara-negara maju, developed country itu, isu lingkungan ini adalah isu yang mendrive majunya teknologi, khususnya di bidang renewable energy. Nah, hal ini semua juga, masalah ini juga melingkupi Indonesia dan menjadi tantangan penyediaan energi Indonesia, khususnya ketenagalistrikan. Nah, kalau di ketenagalistrikan di Indonesia itu, kalau kita baca Undang-Undang Dasar 1945, itu pasal 33 ayat 2 disebutkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Nah, listrik ini dikategorikan sebagai cabang produksi yang penting bagi negara, juga menguasai hidup orang banyak. Jadi listrik ini punya banyak dimensi yang sangat berhubungan dengan masyarakat, juga berhubungan dengan negara. Yang pertama adalah listrik ini tidak bisa dipisahkan dari maju atau mundurnya ekonomi negara. Listrik bisa menarik pengusaha untuk berinvestasi di sebuah kawasan industri. Listrik bisa juga, jadi listriknya dulu ada baru pengusahanya datang. Pengusaha bisa juga membuat listrik makin banyak permintaannya. Jadi hal ini saling kait-mengait. Yang kedua, listrik adalah bagian dari ketahanan negara. Jadi ketahanan negara itu juga diukur dari ketahanan energinya, kemampuan dia mensuplai energinya sendiri di saat-saat tertentu. Jadi kita juga negara kita itu sangat bergantung ketahanannya kepada ketahanan energi. Jadi ketika terjadi blackout di Jakarta tanggal 4 Agustus tahun 2009, itu kita sempat juga berdiskusi dengan ya teman-teman dari pertahanan keamanan. Dan isu matinya listrik itu jadi salah satu isu besar di bidang pertahanan keamanan juga. Itu baru yang, itu dua hal mungkin. Ada banyak hal lagi dimensinya terkait dengan listrik ini. Juga terkait dengan sosial kemasyarakatan. Nah, kalau di Indonesia, listrik itu ya dikuasai oleh negara, regulasi, kebijakan, dan standarnya diatur oleh negara, tapi negara itu berkewajiban untuk menyediakan anggaran bagi masyarakat yang tidak mampu. Jadi listrik ini di Indonesia itu diperlakukan tidak hanya sebagai sebuah komoditas, tapi diperlakukan sebagai juga infrastruktur. Nah, kalau kita lihat jalan, itu kan jalan itu semacam fasilitas yang dibangun oleh negara buat masyarakat, di mana negara tidak terlalu memikirkan dampak ekonomi langsung yang dibayar oleh orang yang lewat, kecuali jalan tol ya. Tapi misalnya jalan negara, jalan nasional, nah listrik juga diperlakukan sebagian seperti itu. Ketika negara membangun misalnya saluran distribusi di gunung-gunung, di pinggiran, di pulau-pulau, itu artinya negara menyediakan dana bagi masyarakat dengan tidak terlalu mempedulikan seberapa besar penjualan yang dihasilkan oleh perusahaan yang ditugaskan oleh negara di daerah tersebut. Jadi negara yang harus menyediakan anggaran. Kemudian membangun listrik pedesaan dan sebagainya. Nah, terkait pengusahaannya atau operasionalnya itu sesuai dengan Undang-Undang Ketenagalistrikan itu dapat dilaksanakan oleh banyak entitas. Boleh oleh BUMN, BUMD, swasta, koperasi, atau swadaya masyarakat. Akan tetapi di Undang-Undang Ketenagalistrikan itu prioritas pertama adalah badan usaha milik negara. Nah, kalau dalam hal ini di negara kita adalah PT PLN Persero. Nah, kalau misalnya kita bahas lagi sampai di mana negara menguasai ketenagalistrikan di Indonesia, itu karena kemarin sebenarnya ada gugatan terhadap Undang-Undang Ketenagalistrikan yang menyatakan bahwa saat ini negara tidak terlalu banyak berperan di penyediaan tenaga listrik karena tidak melakukan operasional langsung di lapangan. Jadi sebenarnya di mana letaknya penguasaan tenaga listrik itu seperti yang disebutkan di Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama di wilayah usaha. Jadi rezim sistem bisnis ketenagalistrikan di Indonesia itu adalah vertically integrated monopoly istilahnya ya. Jadi kalau di negara-negara lain, misalnya di UK, di Amerika, itu model sistem ketenagalistrikannya adalah open market atau liberalized market. Jadi boleh banyak pemain di satu wilayah sehingga
konsumen konsumen diberikan kebebasan untuk berpindah dari satu provider ke provider lainnya. Itu mungkin mirip dengan telekomunikasi. Ketika kita bosan misalnya dengan Simpati, boleh pindah ke Indosat dan sebagainya. Nah, di Indonesia kita memegang prinsip hanya satu pemain di satu wilayah usaha. Jadi, karena kebetulan hampir keseluruhan Indonesia ini dikuasai oleh PLN, maka ketika sudah ada PLN di situ, tidak boleh ada pihak lain yang menjual listrik di tempat tersebut. Nah, itu yang kita anut sampai sekarang. Kemudian ada mengenai perizinan usaha. Jadi negara yang menentukan siapa yang berhak untuk berusaha di situ. Negara ya karena PLN juga diberikan kekuasaan di situ dan ada beberapa tempat di mana PLN tidak sebagai pihak yang menjual listrik di sana. Nanti akan saya sampaikan petanya. Kemudian izin usaha. Izin usaha itu diberikan oleh menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. Kalau dia adalah perusahaan yang BUMN atau lintas provinsi, itu izinnya diberikan oleh pemerintah pusat atau di kementerian. Kalau dia tidak lintas provinsi, itu diberikan oleh gubernur. Nah, kemudian tarif listrik itu ditetapkan oleh, yang ketiga, tarif listrik itu ditetapkan oleh pemerintah dengan berkonsultasi dengan DPR atau DPRD setempat. Jadi harga listrik tarif listrik yang kita bayar itu bukan PLN yang menetapkan. Yang menetapkan adalah pemerintah setelah berkonsultasi dengan PLN. Nah, apa dampak gitu dari penetapan itu? Jadi ada konsekuensi dari penetapan itu. Ketika negara menetapkan suatu tarif listrik, artinya kalau tarif yang ditetapkan itu lebih rendah daripada biaya produksi PLN atau perusahaan listrik ditambah dengan marginnya, maka negara harus membayar selisihnya dalam bentuk subsidi. Nah, seperti itu gambaran besarnya. Nah, kemudian negara juga yang menetapkan harga jual. Harga jual ini perbedaannya dengan tarif. Kalau tarif adalah yang dibayar oleh konsumen kepada perusahaan listrik, harga jual adalah besarnya harga yang harus dibayar oleh perusahaan listrik kepada perusahaan pembangkitan. Jadi misalnya di Indonesia kan tidak semua listrik itu sekitar 20% itu diproduksi oleh IPP atau Independent Power Producer. Jadi misalnya kalau di Sulawesi Selatan itu PLTU Jeneponto, itu kan IPP ya. Jadi harga jualnya itu ditetapkan oleh pemerintah dengan dasar bahwa tarif PLN itu kan ditetapkan oleh pemerintah. Jadi berapapun harga listrik yang ditransfer dari pembangkit ke perusahaan listrik itu ujung-ujungnya akan berdampak kepada masyarakat juga. Nah, itu kenapa penting ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian RUPTL seperti yang disampaikan tadi KD, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, itu ditetapkan juga oleh pemerintah meskipun disusun oleh PLN atau perusahaan listrik lainnya. Ada juga terkait keselamatan, tingkat mutu, kemudian ada sanksi. Nah, sanksi ini ada sanksi administratif, ada juga sanksi pidana. Nah, saya mungkin ulas lagi bahwa di usaha penyediaan tenaga listrik itu sebenarnya ada dua macam ya. Yang pertama untuk kepentingan umum, kemudian yang kedua untuk kepentingan sendiri. Nah, kalau untuk kepentingan umum itu ada izin usaha pembangkitan, ada yang izin usaha transmisi, ada izin usaha distribusi, ada izin usaha penjualan atau retail, dan ini bisa terintegrasi. Nah, kalau PLN itu terintegrasi, dia memiliki semua jenis usaha ini. Nah, kalau misalnya negara-negara yang menganut sistem open market, saya ambil lagi contoh misalnya di UK, itu usaha pembangkitan itu terpisah dengan usaha penjualan maupun distribusi. Tapi yang ditetapkan oleh pemerintah tarifnya hanya transmisi dan distribusinya di negara-negara liberal. Sementara pembangkitan dan penjualan itu akan saling berdasarkan market yang terjadi. Jadi harga yang timbul itu adalah harga pasar. Jadi dan ini tidak selalu jelek, tidak selalu bagus. Ada yang harganya tiba-tiba melonjak naik seperti di Filipina, ada yang sustain dan efektif dan efisien seperti di
California atau di UK, tapi di Amerika sendiri ada juga yang marketnya open itu yang hasilnya tidak terlalu bagus. Nah, kalau untuk kepentingan sendiri artinya tidak dijual kepada pihak lain. Misalnya dia punya mall, punya pabrik sendiri, pabrik semen, misalnya PT Semen Tonasa itu untuk kepentingan sendiri. Nah, kewenangannya itu tadi penerbitan izin usahanya sudah saya sampaikan itu dikeluarkan oleh menteri atau gubernur sesuai dengan lintasan luasan wilayahnya, atau kalau dia dilaksanakan oleh BUMN ditetapkan oleh menteri. Nah, sebenarnya penetapan izinnya ada konsekuensinya. Yang menetapkan izin inilah yang harus menetapkan tarifnya, menetapkan persetujuan harganya, melakukan pembinaan pengawasan, melakukan sanksi administratif. Tapi yang paling jadi perhatian itu adalah yang menetapkan tarif listrik ini adalah yang harus menanggung subsidi jikalau tarifnya itu lebih rendah daripada yang dijual oleh perusahaan listrik. Nah, itu yang terjadi juga di negara kita sekarang ini. Nah, waktu terjadi mati listrik di Makassar, saya banyak membaca bahwa banyak yang bilang, ya sudah, PLN jangan monopoli lagi gitu ya. Itu pertanyaan. Tapi apa sih pengertian monopoli yang dimaksud? Kalau monopoli yang dimaksud adalah 90% lebih listrik yang disuplai di Indonesia itu dikuasai oleh PLN, ya betul, seperti itu. Tapi kalau dibilang bahwa PLN hanya satu-satunya perusahaan yang menjual listrik langsung kepada konsumen, itu tidak benar juga. Jadi kalau kita lihat peta ini sudah ada 50 wilayah usaha di Indonesia yang bukan PLN-nya. Nah, yang paling mungkin dan tersebar di banyak tempat. Tapi yang cukup yang cukup menonjol itu adalah di daerah Batam, di mana di sana ada PLN Batam, ada Panbil, ada Tunas, ada Batamindo, dan lain-lain. Jadi ini yang terkenal adalah Batam dan Batamindo. Di sini tarifnya itu ditetapkan oleh Gubernur Kepulauan Riau. Sementara di dekat rumah saya ini, di daerah Cikarang, atau di tempat saya dulu kerja di LG, itu disuplai oleh Cikarang Listrindo. Mana ya di sini ya? Jawa Barat. Ini Cikarang Listrindo, kemudian ada juga Bekasi Power, dan ada lagi yang lain. Nah, ini setelah menteri menetapkan wilayahnya ini, maka pemerintah setempat yang menetapkan izinnya dan menetapkan pula tarifnya. Nah, kalau tarifnya lebih rendah dari yang biaya produksinya, maka yang memberi izin itu yang berkewajiban untuk memberikan subsidi. Nah, siapa aja stakeholders ketenagalistrikan Indonesia? Ada banyak sebenarnya. Jadi kalau di tempat saya ada Kementerian BUMN, Kementerian SDM maksud saya, kemudian ada DPR RI yang melakukan koordinasi, melakukan pengawasan juga pada saat penetapan tarif, kemudian ada Kementerian Keuangan yang mencairkan subsidi, kemudian ini contohnya dari pemerintah daerah Sulawesi Selatan, ada PLN sebagai perusahaan utility, kemudian ada perusahaan pembangkitan seperti Indonesia Power, ada perusahaan jasa penunjang seperti Siemens Schneider, kemudian ada perusahaan inspeksi, kemudian masyarakat di YLK itu terlibat, Pertamina sebagai supplier gas, dan ada juga perusahaan batu bara. Nah, bagaimana sih tarif listrik ditetapkan di Indonesia? Nah, tarif listrik itu ya seperti yang disampaikan tadi dan terkait dengan energi trilema, bahwa kita harus menjaga agar penyajian tenaga listrik dilakukan efisien dan menjaga keseimbangan antara penyediaan tenaga listrik dan konsumen. Jadi tidak tarif itu harus mencerminkan biaya yang dikeluarkan, tapi juga harus tetap memperhatikan kemampuan bayar dari masyarakatnya. Nah, kemudian pemerintah itu melakukan evaluasi terhadap BPP tenaga listrik PLN yang berprinsip kepada allowable cost, meningkatkan efisiensi dan penurunan loss. Jadi ada cost-cost yang boleh dihitung sebagai biaya penyediaan tenaga listrik. Tapi ada juga non-allowable cost, misalnya rumah dinas, seragam. Nah, itu tidak termasuk biaya pokok penyediaan listrik yang dibayar subsidinya oleh negara. Kemudian subsidi listrik itu diprioritaskan bagi konsumen tidak mampu.
Jadi kita boleh berdebat ya, kalau di Indonesia ini ada banyak jenis subsidi. Ada subsidi pupuk, subsidi BBM, ada subsidi listrik, dan subsidi-subsidi lainnya. Tapi tidak banyak jenis subsidi itu sebenarnya yang benar-benar tepat sasaran. Misalnya, kalau subsidi BBM itu hanya bisa diberikan kepada orang yang punya kendaraan. Semakin besar kendaraannya, semakin besar subsidinya. Atau semakin mewah kendaraannya, biasanya semakin besar kapasitas mesin atau cc mobilnya. Nah, sementara orang yang tidak pakai kendaraan itu tidak merasakan subsidinya sama sekali. Tapi kalau di listrik, itu dibatasi betul-betul hanya misalnya 450 VA atau 900 VA untuk rumah tangga yang tidak mampu. Nah, itu mencerminkan seberapa besar pemakaian listriknya. Karena tidak mungkin orang kaya itu yang punya satu AC itu menggunakan 450 VA. Bisa jeklek AC-nya. Nah, listrik itu diarahkannya ke sana karena hanya pelanggan kecil yang mendapatkan subsidi listrik. Nah, kemudian dalam penetapannya ini, jadi yang pertama itu dari pemegang izin, jadi dalam hal ini PLN, itu mengusulkan kepada pemerintah, pemerintah akan memperhatikan kondisi masyarakat, kemudian melakukan evaluasi biaya-biayanya, skala pengusahaan, kemampuannya PLN, kemudian harus ada mutu dan keandalan tenaga listrik yang makin meningkat, dan ada konsultasi atau public hearing dengan YLKI. Nah, baru disetujui DPR, kemudian ditetapkan sebagai tarif tenaga listrik. Nah, dalam menetapkan tarif ini harus memperhatikan revenue requirement. Jadi, perusahaan listrik itu juga adalah judulnya perusahaan ya. Jadi perusahaan itu apapun harus untung. Kalau tidak untung, dia harus terus bertumbuh. Nah, makanya ada persyaratan dari biaya pokok penyediaan tenaga listrik itu harus ditambahkan keuntungan kepada perusahaan listrik. Misalnya PLN itu setiap BPP-nya itu ditambahkan 7%. Nah, ini yang disebut BPP plus margin. Nah, itu sama juga dengan tarif plus subsidi gitu ya. Kadang-kadang tarifnya lebih rendah dari BPP-nya, tarifnya lebih rendah dari BPP-nya sehingga subsidinya harusnya lebih banyak jadinya. Nanti kita lihat seperti ini gambarannya. Jadi dari operator itu atau PLN itu mengusulkan kepada pemerintah besarnya biaya pokok penyediaan tenaga listrik. Ada 4 komponennya. Biasanya ada lebih dari 4 sebenarnya. Ada komponen E dan F misalnya kalau masuk transmisinya, tapi itu nggak perlu kita bahas di sini. Jadi ada komponen A yaitu investasi, ada komponen B yaitu operasional and maintenance yang fix, kemudian ada komponen C yaitu bahan bakar, dan komponen D adalah operasional and maintenance yang variabel misalnya oli dan sebagainya. Nah, bisa kita lihat bahwa yang biasanya yang besar itu adalah bahan bakarnya. Khususnya kalau dia PLTD, PLTG atau batu bara itu besar bahan bakarnya. Akan tetapi setelah dievaluasi oleh pemerintah itu yang tadinya berada di level ini akan menurun di titik ini. Nah, inilah yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai biaya pokok penyediaan tenaga listrik. Nah, dari biaya pokok penyediaan tenaga listrik ini harus ditambahkan margin. Dari sini ke sini, ke harga keekonomian, itu sekitar 7% sesuai dengan APBN. Jadi sehingga harga keekonomian itu adalah BPP plus margin. Pelanggan non-subsidi yang tarif adjustment itu harusnya membayar harga keekonomiannya di titik ini. Pada tahun 2017 itu harganya 1467,28. Nah, akan tetapi masih ada sekitar 25 kalau nggak salah, itu tarif pelanggan subsidi yang harganya ini, tarifnya itu lebih rendah daripada BPP-nya. Nah, sehingga negara harus membayar kepada perusahaan listrik, kepada PLN, sebesar ini subsidinya. Antara tarif plus marginnya. Dan ini adalah sekitar sepertiga dari penjualan listrik setiap tahunnya. Nah, sementara kita lihat bahwa biaya pokok penyambungan itu dipengaruhi oleh 4 hal. Jadi,
eh, empat hal ini yang menyebabkan sebenarnya ini harusnya harga keekonomian ini berubah-ubah dan dipengaruhi oleh empat hal. Nah, empat hal itu adalah yang pertama ICP, Indonesian Crude Oil Price. Jadi ini adalah harga minyak, makin tinggi harga minyak, makin tinggi harga keekonomiannya. Kemudian kursnya makin lemah rupiah, artinya makin tinggi juga harganya. Kemudian harga gas, kemudian juga batu bara. Jadi bisa kita lihat itu harganya BPP ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Nah, kalau terkait dengan subsidi, itu ada banyak faktor yang menyebabkan subsidi itu naik atau setiap tahun. Nah, itu dipengaruhi oleh seberapa banyak pendapatannya, kemudian BPP plus insentifnya. Nah, BPP ini dipengaruhi oleh kalau harga gas, batu bara, BBM, kemudian ada juga tadi kurs dan ICP yang masuk ke biaya energi primer. Kemudian masuk ke biaya pokok penyediaan loko pembangkitan. Nah, biaya pokok penyediaan ini tergantung dari energi mixnya. Semakin banyak BBM-nya, akan semakin besar juga biaya pokok penyediaan tenaga listrik. Dan ini sangat dinamis setiap tahun karena bisa jadi misalnya di sebuah pembangkitan mati, sementara listrik harus tetap menyala, terpaksa PLN misalnya harus membakar minyak. Dan minyak bisa 3-4 kali lebih mahal kalau dibanding PLTU. Dan itu masuk ke BPP. Sehingga ini menaikkan subsidi tenaga listrik. Seperti itu kira-kira gambarannya. Nah, ini kalau kita lihat tahun 2018, jadi di Indonesia ini sebenarnya biaya pokok penyediaan tenaga listrik itu berbeda-beda setiap daerah. Dan bisa kita lihat bahwa hanya di Jawa Bali itu harganya relatif kompetitif. Di bawah Rp1.000. Nah, kalau misalnya ini di pembangkitan ya, belum sampai di titik konsumen. Jadi kalau kita misalnya bayar 1467,28, mulai dari Kalimantan Selatan sampai dengan Nusa Tenggara Timur, itu sebenarnya dalam tanda kutip rugi gitu jualnya. Bahkan sebenarnya di Sulawesi Selatan sendiri kalau dilihat ini, rugi dalam tanda kutip artinya biaya pokok penyediaannya itu lebih tinggi daripada tarif yang dibayar oleh konsumen kepada PLN. Nah, ini tadi ada pelanggan subsidinya ada 25 golongan, kemudian non-subsidinya hanya 13 golongan. Ini pun untuk tarif 900 VARTM ini belum diberlakukan, sekarang masih tarifnya 1.352 kalau tidak salah. Tapi kalau di rumah-rumah kita itu kan 2.200, 1.300 atau 3.500 rata-rata yang mungkin yang ada di ruangan itu harganya sekarang 1467,28. Itu pun sebenarnya sekarang itu harganya sebenarnya udah lebih dari itu secara nasional ya. Nah, ini bisa kita lihat subsidi ini semua ini yang warna pink ini adalah subsidinya di setiap golongan pelanggan. Yang paling banyak subsidinya adalah S1, S2. Ini sosial ini adalah untuk masjid, musola, dan sebagainya. Kemudian rumah tangga di sini subsidinya. Industri juga disubsidi seperti ini. Kemudian ini pemerintah P, kemudian ini pelanggan TM. Jadi ini semua adalah volume-volume subsidi sebenarnya yang warna pink ini yang dibayar oleh negara. Nah, khusus untuk yang non subsidi itu 1467 kalau dia di TR, kalau dia di TM itu 1100, TET 997, kemudian ada layanan khusus ini 1645. Ini tarif biasanya kalau orang mau pesta atau ada konstruksi dan sebagainya. Nah, bisa kita lihat sebenarnya ini perkembangan subsidi listrik ya dari tahun 99 sampai 2019. Nah, di tahun 2000 ini belum ada subsidi. Kemudian meningkat terus. Ini ketika harga minyak naik dan kemudian ada keterlambatan masuknya PLTU, mulailah naik sampai puncaknya itu di tahun 2012. Nah, pelan-pelan itu subsidi dikurangi atau supaya lebih tepat sasaran, sehingga makin menurun dari tahun ke tahun. Tapi akan tetap meningkat karena ini sangat terkait dengan besarnya volume. Volume penjualan juga pertumbuhan pelanggan. Nah, kalau kita lihat itu sebenarnya kalau ada isu bahwa tarif listrik naik, nah itu tidak benar. Jadi sejak tahun 2017 itu tarifnya tetap, tidak ada perubahan tarif listrik. Hanya mungkin ada pemakaiannya yang meningkat atau mungkin ada kendala teknis di lapangan dalam hal pembacaan KWH meter. Nah,
Saya masih ada waktu nggak ya? Eh, Kalau masih ada waktu saya lanjut dulu sedikit ya. Jadi ada namanya tingkat mutu pelayanan. Ya, Ya, silakan lewat nih ya, ya. Tapi kalau sedikit, silakan Miki. ya. Jadi ada namanya tingkat mutu pelayanan. Jadi kalau tingkat mutu pelayanan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 indikator yang harus dipenuhi PLN, dan ini ada pengurangan tagihannya. 35% itu kalau tarif adjustment, 20% kalau tarif subsidi. Tapi kalau khusus untuk Lamangguan itu ada gradasinya sejak kejadian blackout kemarin, itu dilakukan perubahan aturan sehingga nilai kompensasinya itu meningkat hingga maksimum 500%. Tapi ini hanya untuk indikator lama gangguan dan ini terhadap beban atau rekening minimum. Jadi bukan tagihannya keseluruhannya. Nah, kalau kondisi kelistrikan nasional itu bisa katakan sebenarnya makin hari makin bagus. Dulu banyak defisit khususnya di Sulawesi Selatan, di Sumatera Utara, sering kita dengar itu mati listrik, di Jakarta juga sering, atau di Kalimantan Timur. Tapi kalau sekarang kondisinya sebenarnya relatif bagus dari sisi cadangan ya. Dari 22 ini hanya ada 3 yang siaga, misalnya di Flores, kemudian Belitung, kemudian di Ternate dan Tidore. Tapi yang lainnya itu secara keseluruhan dari sisi pembangkitan itu oke-oke. Mungkin hanya transmisinya yang perlu ditingkatkan ininya. Reliabilitasnya. Kemudian kita makin hari makin menjangkau keseluruhan Indonesia rasio elektrifikasinya. Jadi sudah mendekati 100%, sekarang 98%. Jadi makin hari insya Allah kita seluruh Indonesia sudah bisa diterangi. Kemudian saya sampaikan ini sedikit mungkin ya untuk gambaran. Kemarin saya juga sempat soroti ini, saya kebetulan belajar menulis di Detik, saya sampaikan bahwa sebenarnya kalau kita lihat proporsi batu bara kita, itu kita tidak bisa hindari bahwa kita masih sangat bergantung kepada batu bara. Kita 60% itu batu bara sampai saat ini proporsi bauran energinya. Sementara EBT itu baru 12, kemudian gas 21. Nah, kita berharap sebenarnya batu bara ini akan semakin menurun, kemudian gas akan semakin naik, juga EBT-nya akan semakin naik. Nah, kita sebenarnya karena batu bara ini ada di banyak tempat di Indonesia dan kebanyakan juga tidak bisa diekspor karena kalori rate-nya juga rendah, maka ini bisa kita gunakan untuk sementara ya, 5-10 tahun untuk ya tetap mensuplai energi di Indonesia. Saya kira demikian. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali. Waalaikumsalam.